Kalian lagi persiapan buat presentasi besok ya? Iya nih. Terus kalian dapat suku apa? Dapat suku Sasak. Oh, Suku Sasak. Ini nih Iya. kemarin aku kayak dapat PPT gitu buat nambahin, mungkin bisa nambahin file kalian nih. Suku Sasak. Bentar, aku cari dulu ya. Ini nih kemarin PPT-nya. Oh, yang itu ya. Iya, yang ini. Jadi kalian bisa nambahin filenya ini ya. Ternyata banyak itunya, kebudayaannya, terus masakan tradisionalnya. adat istiadatnya juga macam-macam banget loh di suku Sasak ini. Kalau misal kita bagi tugas itu gimana? Oh, buat ngerjain? Ya, Boleh. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus deh, nanti kita bagi. Stop. Ini adalah Indonesia, negeri indah yang punya ribuan budaya. Ini adalah Indonesia, tanah kelahiranku yang tak terbanding indahnya. Tanah kelahiranku yang tak ternilai cantiknya. Juga tanah kelahiranku yang tak terhitung kekayaannya. Indonesiaku adalah negeri yang kaya akan budaya dan juga suku adatnya. Salah satunya adalah Desa Sade. Desa Sade adalah satu-satunya kampung tertua di Pulau Lombok. Desa ini dikenal sebagai desa yang masih mempertahankan suku adat Sasak. Penduduk Desa Sade masih sangat berpegang teguh pada adat istiadat suku asli Sasak Lombok. Desa Sade masih menampilkan suasana perkampungan asli suku Sasak. Bentuk rumah yang atapnya terbuat dari ijuk, kuda-kuda atap berbahan bambu, tembok dari anyaman bambu, dan lantai yang beralaskan tikar menjadi ciri khas rumah adat suku Sasak. Suku Sasak telah menghuni Pulau Lombok lebih dari 10 abad. Konon katanya, orang asli suku Sasak adalah percampuran antara penduduk asli Lombok dan pendatang dari Pulau Jawa. Menurut Goris S., Sasak secara etimologi berasal dari kata sah yang berarti pergi dan saka yang berarti leluhur. Dengan begitu, dapat disimpulkan Sasak berarti memiliki arti pergi ke tanah leluhur. Dan berdasarkan pengertian inilah, diduga bahwa leluhur orang Sasak itu adalah orang Jawa. Bukti lainnya merujuk pada aksara Sasak yang digunakan oleh orang Sasak disebut sebagai jejawan. Jejawan merupakan aksara yang berasal dari tanah Jawa yang pada perkembangannya, aksara ini diresepsikan dengan baik oleh para pujangga yang telah melahirkan tradisi kesusastraan Sasak. Ada banyak hal menarik yang terdapat di suku Sasak, salah satunya adalah tradisi peresean. Tradisi peresean adalah kesenian tradisional masyarakat suku Sasak yang mempertarungkan dua laki-laki dengan memakai senjata dari tongkat rotan dan perisai. Permainan ini sudah dimainkan sejak abad ke-13 yang berawal dari ritual masyarakat agraris Lombok untuk mendatangkan hujan pada musim kemarau. Permainan dimulai dengan dua pak kembar yang mencari calon petarung atau pepadu dari orang yang datang atau sang pepadu sendiri yang mengajukan diri. Setelahnya, pak kembar akan mencari pepadu-pepadu yang seimbang sebelum memulai pertarungan. Kemudian, pepadu akan menggunakan ikat kepala atau yang biasa disebut dengan saput dan kain pengikat pinggang atau bebadong serta diberi sirih untuk dikunyah. Jalannya pertarungan perisean diiringi dengan gamelan Sasak yang terdiri dari tabuhan gendang, suling, gong, dan rincik dalam tempo yang cepat. Perisean akan dihentikan apabila salah satu pepadu mulai mengeluarkan darah atau pak kembar sendiri yang akan menghentikan permainan. Jika dalam 3-4 ronde pepadu masih sama-sama kuat, maka pak kembar akan menghentikan sendiri permainan dan memberikan hasil seri kepada dua pepadu yang telah bertanding. Pertarungan perisean ini adalah pertarungan yang disakralkan, sehingga pertandingan perisean ini tidak dapat digelar di sembarang waktu. Selain tradisi parisean, suku Sasak masih memiliki satu tradisi unik lagi, yaitu tradisi ngorek. Tradisi ngorek merupakan kesenian tradisional dari masyarakat suku Sasak, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, dengan membacok diri dengan senjata tajam pada saat prosesi nyongkolan.
Tradisi ini adalah tradisi yang dilakukan pada sore hari ketika acara nyongkolan sedang berlangsung. Pada saat acara tersebut berlangsung, laki-laki pengiring pengantin melakukan tradisi ngorek dengan cara membacok atau menusuk salah satu anggota badannya sendiri dengan keras dan menggunakan senjata tajam seperti pedang ataupun keris. Tradisi ngorek ini juga sering disebut sebagai seni kekebalan tubuh yang dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul siap dan memiliki ilmu kebal. Tradisi ini juga merupakan tradisi yang sakral dan tidak sembarang orang boleh melakukan tradisi ngorek. Karena dikhawatirkan akan membahayakan nyawa apabila tidak biasa melakukan tradisi ngorek khas dari suku Sasak ini. Kemudian yang terakhir masuk ke bagian pakaian suku adat Sasak. Pakaian suku adat Sasak disebut dengan pegon yang mendapat pengaruh dari busana Eropa. Pegon biasanya digunakan khusus untuk upacara adat dan bangsawan suku Sasak. Bagi masyarakat biasa, pria Sasak memakai baju lengan panjang yang terbuat dari kain pelung berwarna terang. Seiring perkembangan zaman, pakaian suku adat Sasak juga mengalami berbagai perubahan. Jika masyarakat Sasak sebelumnya tidak menggunakan alas kaki sama sekali, sekarang masyarakat suku Sasak memakai alas kaki. Nah, kami cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kami mengenai suku Sasak. Jangan lupa untuk tetap literasi dan menambah pengetahuan tentang kebudayaan negeri sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?